Seperti biasa, admin akan melanjutkan membahas spoiler Portal to the Heaven episode 32 yang akan tayang 2 minggu kemudian. Dan spoiler ini tentunya berdasarkan novelnya. Ada kemungkinan akan berbeda nantinya saat tayang. Mari kita mulai. Ketua Link, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini, bahkan ayah sekalipun. Ini, baiklah. Ling Ying ragu sejenak sebelum menghela napas tak berdaya. Tubuhnya seketika bergerak, berubah menjadi bayangan yang menghilang di kegelapan. Kakak Xiaoyan, Sun Er telah melakukan semua yang dapat aku lakukan. Semoga ketika kita bertemu lagi di masa depan, kamu dapat menjadi orang yang benar-benar kuat, begitu kuat sehingga Sun Er hanya bisa memandangmu. Keesokan harinya, kelompok Xiaoyan kembali lagi ke stadion. Saat ini, stadion sudah penuh sesak kerumunan manusia. Karena hari ini adalah hari di mana babak 10 besar kompetisi peringkat kuat. Kelompok Xiaoyan baru saja duduk di kursi mereka. Sosok gadis kecil Jian yang seharian telah menghilang kini sudah muncul di depan mereka dengan beberapa luka memar di wajahnya. Apa yang terjadi padamu? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya ketika melihat cara Jian yang menyedihkan. Aku berkeliaran di pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual. Pada akhirnya, aku bertemu dengan binatang sihir level Do Huang yang menjaganya. Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku melarikan diri. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Jian akan berbohong. Meskipun kekuatan Jian hanya doang, kekuatan aneh miliknya begitu menakutkan sehingga menyebabkan rambut seseorang berdiri. Xiaoyan, haruskah kita pergi bersama lain kali? Aku akan menahan orang itu dan kamu dapat pergi dan mengambil obatnya. Jian tiba-tiba maju dan berhenti di depan Xiaoyan. Xiaoyan segera memutar matanya dengan lemah ketika dia mendengar kata-kata Jian. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk berurusan dengan binatang sihir level doang, Snow Demon Sky F. Bukankah itu sama saja memintanya untuk mencari kepahitan sendiri berurusan dengan binatang sihir level Do Huang? Xiaoyan mengabaikan Jian, tatapannya beralih pada pintu masuk stadion. Di sana, kelompok Lin Xiuya sudah muncul. Saat mereka masuk, kelompok Lin Xiuya langsung bergegas menuju posisi di mana Xiaoyan berada. Mudah-mudahan kita tidak akan saling bertemu ketika 6 orang yang akan diundi hari ini. Tawa hangat Lin Xiuya terdengar di telinga Xiaoyan. Jika itu benar-benar terjadi, aku khawatir akulah orang yang menjadi sial. Xiaoyan tertawa. Dia juga sama, tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu. Siapa yang berani membuatmu menjadi tidak beruntung dengan aku melindungimu? Suara kuno terdengar dari belakang Xiaoyan. Segera, Jian melompat ke kursinya dan menepuk bahunya. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua tinjunya ditekan satu sama lain saat dia berkata, "Hei, sebaiknya kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika kamu melompat dari arena, aku juga akan mengejarmu untuk memukulmu." Senyum di wajah Lin Xiuya segera ditarik. Dia berbicara dengan cara yang malu. Itu wajar saja. Siapa di akan di dalam ini yang dapat menentang senior Jian? Anggap dirimu masuk akal. Jian tersenyum bangga. Dia hanya berpikir untuk menumpuk beberapa kata ganas. Namun Xiaoyan di sisinya buru-buru menarik kuncir kudanya dan menurunkannya dari kursi. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Jian yang dengan paksa ditekan di belakang Xiaoyan. Meskipun Jian berjuang, jelas bahwa itu hanya seperti seorang anak kecil yang nakal. Sejak kapan ratu brutal ini tidak marah setelah diperlakukan oleh orang lain dengan cara ini? Lin Xiuya bergumam sedikit. Dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat pada Xiaoyan sebelum buru-buru mundur. Kelompok Liu Qing juga akhirnya memasuki stadion tak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya mereka harus berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiaoyan. Namun, mata tajam Liu Qing menangkap tatapan gadis kecil yang duduk di samping Xiaoyan. Segera, dia mengambil giliran dengan santai dan melewati kelompok Xiaoyan. Saat ini, para tetua juga sudah hadir dan duduk di kursi masing-masing. Su Qian perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, "Setelah 2 hari babak penyisihan, masih ada 13 orang yang tersisa untuk masuk 10 besar. Harus ada 3 orang yang tersingkir hari ini."
Menurut aturan, kita akan mengundi secara acak dan memilih 6 orang untuk bersaing. Saat suara Su Chen terdengar, dia mengambil sebuah silinder bambu. Di sana, 13 nama pesaing sudah ada di dalamnya. Su Chen perlahan menarik selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membaca dengan keras, Yan Hao. Beberapa saat kemudian, dia sekali lagi menarik selembar kertas, Jian Mo. Su Chen mengabaikan tatapan di stadion. Dia melanjutkan menarik selembar kertas yang membuatnya terkejut. Jian. Saat nama ini terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing dan lainnya di tempat penonton tiba-tiba menjadi tegang. Su Chen jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menarik kertas lagi. Qin Zhen. Semua orang di tempat penonton menghela napas panjang. Dengan segera, wajah mereka membawa pandangan simpatik pada wajah Qin Zhen yang menduduki peringkat 6. Undian terakhir, Su Chen melambaikan tangannya dari kursi juri. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum perlahan terbuka. Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi terdiam. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Sepertinya akan ada lagi muncul orang yang sial. Xiaoyan. Suara Su Chen terdengar sekali lagi. Segera tatapan semua orang langsung tertuju pada Xiaoyan. Semua orang di tempat penonton saling memandang. Sungguh tak terduga, kuda hitam terbesar itu akan bertemu dengan macan sejati. Sementara beberapa orang mengerutkan kening, Liu Fei yang berada di samping Liu Qing hampir tanpa sadar melompat dan bersorak dengan keras. Kejutan menyenangkan yang tiba-tiba muncul membuatnya dengan bangga meludahkan kata dalam hatinya, pembalasan. Wuha menepuk bahu Xiaoyan dengan agak putus asa. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Hei, Xiaoyan, mengapa aku tidak membantumu mengajar Liu Qing sampai dia tidak dapat muncul untuk pertandingan? Dengan begitu, kamu dapat langsung maju. Jian mengayunkan kuncirnya saat dia melambaikan tinjunya ke arah Xiaoyan. Tolong, bisakah kamu lebih percaya padaku? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mengusap kepala Jian dan melihat sekelilingnya. Meskipun lawanku adalah Liu Qing, kalian semua tidak perlu menunjukkan meratapi cara seperti itu. Pertandingan belum dimulai. Wu Hao dan lainnya hanya bisa tersenyum dengan kuat ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu betapa pentingnya bagi Xiaoyan melihat posisi 10 teratas. Di kursi juri, tatapan Su Chen perlahan ditarik dari tempat Xiaoyan berada. Di dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini sekali lagi akan dapat menampilkan keajaiban. Pertandingan pertama, Yan Hao melawan Jian Mo. Saat suara lembut Su Chen terdengar, Yan Hao adalah orang pertama yang berdiri. Setelah itu, dia melompat turun dan mendarat di arena. Beberapa saat kemudian, tubuh agak gemuk Jian Mo juga muncul di arena. Pertandingan dimulai. Suara lembut Su Chen terdengar sekali lagi. Segera dua orang di arena menarik senjata mereka. Senjata Yan Hao masih berupa palu besi hitam pekat, sementara Jian Mo memamerkan cakram besi warna emas. Saudara Yan, kamu harus sedikit lebih lembut ketika kamu menyerang. Jika palu besi hitam milikmu dihancurkan, tubuhku ini akan segera menjadi tumpukan daging cincang. Jian Mo tiba-tiba berkata. Jangan beri aku omong kosong, Jian Mo. Sudah lama sejak aku bertemu denganmu. Aku bertanya-tanya, seberapa kuat cakram besi emasmu dibanding dulu? Yan Hao memarahi sambil tersenyum. Dia kemudian melambaikan palu besi hitamnya. Namun setelah mereka bertarung hampir setengah jam, Jian Mo akhirnya tak berdaya melambaikan tangannya. Dia dengan patuh mengaku kalah. Setelah Jian Mo mengaku kalah, beberapa saat kemudian pertandingan kedua akhirnya dimulai. Jian melawan Qin Zhen. Jian langsung melintas dan memasuki arena. Kemarin hatinya dipenuhi dengan kemarahan karena binatang sihir level Do Huang. Sekarang dia sangat membutuhkan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Namun setelah menunggu beberapa saat, lawan yang ditunggu-tunggu tidak muncul. Hanya suara lemah Su Chen yang terdengar. Qin Zhen mengatakan bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion terdiam. Segera mereka merasa bingung. Bukankah ini terlalu lucu? Xiaoyan dan lainnya menggosok wajah mereka yang agak kaku. Apa yang dilakukan Jian di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli pada peringkat kuat menjadi khawatir, bahkan takut. Su Chen dan tetua lainnya juga tanpa daya menggelengkan kepala mereka.
karena Qingjian sudah mengakui kekalahan. Mari kita mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar, Liu Qing melawan Xiaoyan. Liu Qing orang pertama yang bergerak. Dia perlahan berdiri dan akhirnya tubuhnya melintas dan melompat turun. Xiaoyan mengabaikan tatapan semua orang, kakinya ditekan ke tanah, cahaya perak samar muncul. Dalam sekejap, dia sudah muncul di arena. Karena aku tidak dapat menghindari pertarungan ini, aku benar-benar akan melepaskan semua. Xiaoyan menghela napas panjang saat dia bergumam dalam hatinya. Mudah-mudahan kamu tidak mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat pandangannya terfokus pada Xiaoyan. Dia sejenak melirik penguasa hitam besar Xiaoyan yang tidak kalah dengan tombak pemecah gunung miliknya. Su Qian melambaikan tangannya saat beberapa percakapan pribadi terdengar dari seluruh tempat penonton. Tatapannya menatap kedua orang yang sudah saling berhadapan di arena. Karena dua pesaing telah tiba, maka aku akan mengumumkan pertandingan terakhir yang akan menentukan nama terakhir di 10 besar akan secara resmi dimulai. Saat suara Su Qian jatuh, aura tirani Liu Qing tiba-tiba meletus. Douci emas pucat melonjak keluar dari tubuhnya, memberi tekanan yang sangat kuat. Ekspresi Xiaoyan masih setenang sumur tua saat menghadapi tekanan Liu Qing. Segel dengan cepat terbentuk di tangannya. Segera api warna hijau melonjak keluar menghadapi aura kuat Liu Qing. Skyfire, Three Mysterious Gems, perubahan lotus hijau. Tatapan Xiaoyan kemudian terangkat, menatap Liu Qing yang juga memiliki douci melilit tubuhnya. Suara petir samar terdengar saat Xiaoyan menyeret penguasa hitamnya dan menembak eksplosif ke arah Liu Qing. Peng, sosok Xiaoyan seperti meteor saat melesat ke arah Liu Qing. Penguasa hitamnya memotong udara seperti petir dengan kasar merobek ke arah Liu Qing yang tak bergerak seperti gunung. Mata Liu Qing masih acuh tak acuh menyaksikan penguasa hitam yang semakin dekat di kepalanya. Dia kemudian mengambil langkah lembut ke kiri untuk menghindar. Tangan kirinya sedikit menekuk, langsung menampar penguasa hitam. Peng, penguasa hitam terbang lebih dari 30 cm. Pada saat yang sama, dia juga memblokir serangan Xiaoyan yang akan mengubah serangan. Kemudian tangannya gemetar sedikit, membentuk cakar yang tajam dan menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan juga beraksi seketika saat penguasa hitamnya disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dan mengepal dengan keras bertabrakan dengan cakar Liu Qing. Beng, tinju dan cakar bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiaoyan bergetar intens saat langkah kakinya mundur dengan cepat. Dia kemudian mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa Liu Qing hanya mundur satu langkah setelah tabrakan. Xiaoyan tertawa pahit di hatinya melihat ini. Penguasa hitamnya sekali lagi diperketat. Dia sekali lagi menembak ke udara. Penguasa hitamnya mengayun dan menghantam ke arah Liu Qing di bawah. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak berubah ketika dihadapkan serangan Xiaoyan. Douci warna emas pucat menyelimuti kedua tangannya dengan kasar menerima hantaman penguasa hitam. Namun tubuh Liu Qing masih terguncang oleh kekuatan ini sampai dia mengambil beberapa langkah mundur terus-menerus. Hal yang membuat dia heran, doucinya yang awalnya mengalir sangat lancar, tiba-tiba menjadi sangat lemah setelah memegang penguasa hitam. Penguasa hitam ini agak aneh. Saat pikiran ini melintas di hati Liu Qing, suara petir terdengar ketika dia menghentikan penguasa hitam di tangannya. Ketika dia melihat, Xiaoyan sudah ada di udara dengan tinju mengepal. Tinju Oktan. Masih kurang sedikit jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, aku ingin melihat apakah serangan jarak dekat ini dapat kamu hadapi. Cakar besar penghancur peti mati. Peng, tinju dan cakar yang masing-masing membawa kekuatan penghancur akhirnya bertabrakan. Gelombang badai tiba-tiba meletus dari titik tabrakan. Tanah berulang kali memancarkan suara retak dimanapun itu berlalu. Tinju dan cakar masih melekat bersama. Setelah beberapa saat, kekuatan tinju Oktan Xiaoyan akhirnya berkurang dengan cepat. Di sisi lain, cakar Liu Qing yang memegang erat tangannya tidak menunjukkan sedikit pun melemah. Kekuatan letusan itu adil, tapi tindak lanjutnya tidak memadai. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Aku khawatir ini telah berakhir. Segera, cakar tangan Liu Qing ditekan dengan cara yang aneh, menembus penghalang lengan Xiaoyan dan menembak ke arah dadanya. Namun tangan kiri Xiaoyan dengan cepat membentuk segel. Dia tersenyum sedikit saat api warna hijau panas melonjak keluar dari tubuhnya. Armor api yang kuat segera muncul, yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba menutupi seluruh tubuhnya.
Mata Liu Qing sedikit menyusut saat melihat armor api yang tiba-tiba muncul, namun dia tidak menghentikan serangannya. Aku ingin melihat apakah armor apimu dapat bertahan dari semua seranganku. Bang, cakar tangan yang tajam menghantam armor api. Orang bisa melihat bahwa permukaan armor api Xiaoyan yang sangat kuat telah membentuk penyok yang dalam. Sementara Xiaoyan yang disembunyikan di dalamnya juga mundur selangkah setelah menerima pukulan berat Liu Qing. Peng, 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 serangan ganas Liu Qing lainnya menghantam. Ada jumlah peningkatan penyok yang muncul pada armor api. Pada akhir rangkaian serangan Liu Qing, armor api Xiaoyan pada dasarnya penuh dengan lubang, dan Xiaoyan juga telah mundur lebih dari 10 langkah. Di bawah serangan liar Liu Qing seperti badai, armor api hijau akhirnya mencapai akhir. Setelah menerima hampir 100 serangan dari Liu Qing, akhirnya armor api hijau retak dan berubah menjadi ketiadaan. Ketika armor api menghilang, Xiaoyan yang tersembunyi di dalamnya juga sekali lagi muncul dalam tatapan semua orang. Pada saat ini, tidak hanya pakaiannya agak hancur, tetapi ekspresinya juga pucat. Ekspresi Liu Qing sedalam air ketika melihat Xiaoyan. Doji emas pucat sekali lagi menutupi telapak tangannya. Cakar tajamnya sekali lagi melesat ke arah dada Xiaoyan. Namun ketika dia mendekat, dia sudah melihat Xiaoyan mengangkat tangan kanannya yang membuatnya segera merasakan bahaya. Yang bisa dilakukan dengan cepat berhenti dan buru-buru mundur. Sudah terlambat, Xiaoyan tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum ketika melihat Liu Qing yang buru-buru mundur. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan suara samarnya terdengar. Pergi. Saat suaranya jatuh, cahaya hijau ungu langsung memancar keluar dari tangannya, kemudian menembak eksplosif ke arah Liu Qing. Peng, suara ledakan yang bisa meruntuhkan gunung tiba-tiba terdengar. Retak tanah bergema seperti petir bergulir muncul di arena. Banyak tatapan tertegun menatap bodoh di arena yang benar-benar hancur. Mereka tidak berharap bahwa gumpalan cahaya hijau ungu benar-benar dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Debu yang telah menyebar ke seluruh tempat akhirnya menjadi redup. Sesaat kemudian, angin tiba-tiba bertiup dan segera debu tersapu bersih. Di sana Liu Qing berdiri tegak. Saat ini dia telah memegang tombak pemecah gunungnya. Meskipun sosoknya kelihatan menyedihkan dan pakaiannya telah benar-benar hancur, wajahnya masih dipenuhi dengan keceriaan rendah. Tatapan Xiaoyan dengan dingin menatap Liu Qing di kejauhan. Tidak heran dia mampu menahan ledakan Angry Buddha Lotus Flame. Dia benar-benar mengeluarkan kartu utamanya. Tombak berat di tangan Liu Qing perlahan menunjuk ke arah Xiaoyan. Suara rendahnya bergema di arena. Kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan tombak pemecah gunung. Tinju Xiaoyan perlahan diperketat setelah mendengar kata-kata Liu Qing. Dia bisa merasakan Liu Qing telah benar-benar melepaskan kekuatannya sampai batasnya saat dia menunjuk tombaknya. Dalam pertempuran berikutnya, serangan Liu Qing kemungkinan akan menjadi lebih liar dari sebelumnya. Satu gerakan terakhir yang akan menentukan pemenang. Tombak hitam gelap di tangan Liu Qing menghancurkan beberapa pecahan batu di arena saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. Ini adalah kartu truf yang aku simpan untuk berurusan dengan Lin Xiuya. Namun dari tampilan situasi sekarang, aku harus menampilkannya padamu terlebih dahulu. Xiaoyan menatap senyum percaya diri di wajah Liu Qing. Dia tahu bahwa serangan Liu Qing selanjutnya akan benar-benar memutuskan pemenang pada pertandingan ini. Xiaoyan akan meminta saran senior. Bagus, kamu punya nyali. Cahaya di mata Liu Qing tiba-tiba melonjak saat dia menjawab. Ujung tombaknya menunjuk Xiaoyan di kejauhan. Senior Liu Qing, mari kita lihat siapa yang akan dikalahkan. Xiaoyan perlahan melangkah maju, tangannya tiba-tiba mengulur ke arah penguasa hitam. Sebuah kekuatan hisap melonjak dan penguasa hitamnya akhirnya kembali ke tangannya. Segera, energi api merah liar dan berapi-api berlama-lama di sekitar tubuhnya, kemudian dituangkan tanpa henti pada penguasa hitam. Cahaya bersinar di mata Liu Qing saat pertempuran besar akan mendekat. Dia mulai merasakan darah seluruh tubuhnya mulai mendidih. Xiaoyan, datanglah, biarkan aku melihat siapa yang akan menjadi pemenang hari ini. Tangan Liu Qing tiba-tiba bergetar, tombaknya miring ke arah langit. Segera itu membawa suara angin bergemuruh yang menggelegar. Teknik hebat pemecah batu. Segera ledakan seperti petir tiba-tiba terdengar. Cahaya kemasan tiba-tiba meletus di ujung tombaknya, kemudian menembaki Xiaoyan dari segala arah.
Mata Xiaoyan pada dasarnya tertutup oleh cahaya kemasan yang menembak dari segala arah. Kakinya perlahan melangkah maju, penguasa hitam besarnya diangkat tinggi di atas kepalanya sebelum tiba-tiba menghantam. Api pemecah tsunami. Hancurkan! Dua seruan liar secara bersamaan tiba-tiba terdengar. Segera cahaya merah gelap yang sangat besar melesat di udara memenuhi cahaya warna emas Liu Qing. Mereka berulang kali mengikis dan menelan satu sama lain. Semut tetu di kursi juri mengerutkan kening ketika melihat perubahan kecil saat dua energi cahaya membuat kontak. Jika dua energi cahaya ini meledak, berbagai kejadian tak terduga pastinya akan muncul. Su Qian kelihatannya telah merasakan sesuatu. Sesaat kemudian, dia berdiri tiba-tiba, menggerakkan tubuhnya sebelum menghilang dari kursi juri. Sesaat Su Qian menghilang, dua titik cahaya di langit akhirnya meledak. Peng, ledakan seperti petir yang membawa angin badai menyapu dari atas. Ruang berdesir kemanapun badai angin berlalu. Kunci ruang. Sosok Su Qian tiba-tiba melintas ke udara tepat pada waktunya. Energi aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu menggeliat seperti kilat sebelum akhirnya benar-benar mengeras. Meskipun gelombang badai aneh telah diblokir oleh Su Qian, masih ada dua kelompok energi yang berhasil lolos. Gumpalan kedua energi ini mengikuti pemilik yang telah melepaskan teknik Dou. Tentunya itu Xiaoyan dan Liu Qing. Di bawah banyak tatapan kaget, dua gumpalan energi api akhirnya bertabrakan melawan tubuh Xiaoyan dan Liu Qing yang tidak siap dengan cara yang seperti kilat. Itu menyebabkan mereka berdua memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, tubuh mereka berdua menembak keras ke tanah. Akhirnya mereka seperti dua garis hitam yang pecah keluar dari arena. Ekspresi Su Qian berubah sedikit saat melihat Xiaoyan dan Liu Qing terguncang oleh energi yang telah tumpah keluar. Segel di tangannya tiba-tiba bergerak saat mulutnya berteriak dingin. Hancurkan! Saat teriakannya jatuh, gelombang badai energi yang dipadatkan perlahan-lahan dimusnahkan dan menghilang. Su Qian melambaikan tangannya setelah menghancurkan badai angin energi, dan dua tetua melintas keluar dari kursi juri. Akhirnya mereka melintas ke arah dua orang yang terbang kembali. Sesaat kemudian, masing-masing dari mereka membawa dua sosok manusia kembali ke arena. Su Qian menggerakkan tubuhnya dan muncul di arena. Dua gelombang energi menyerbu pada Xiaoyan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, dia menghela napas lega. Untungnya, hidup mereka tidak dalam bahaya meskipun luka serius. Tak lama setelah Su Qian memeriksa keadaan Xiaoyan dan Liu Qing, sekelompok besar sosok manusia juga muncul dari tempat penonton. Yan Hao dengan tenang melirik Liu Qing yang tubuhnya berlumuran darah segar. Ini benar-benar tak terduga, bahkan dengan kekuatan Liu Qing. Dia benar-benar berubah menjadi orang yang menyedihkan. Lin Xiaoya di sisinya mengangguk sedikit dengan ekspresi tenang. Namun, tangan di lengan bajunya sedikit bergetar. Sosok Sun Er juga muncul di samping Xiaoyan. Tangannya yang lembut memegang tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela napas lega. Dia berbalik dan tersenyum manis ke arah Wu Hao, Hu Jia, dan lainnya. Tenang, dia baik-baik saja. Mata Su Qian mempelajari Sun Er yang telah berkedip. Dia sedikit terkejut dan segera tersenyum dengan ramah saat dia berbicara. Tenang, dia baik-baik saja. Orang-orang yang berada di samping Su Qian sedikit terkejut saat mendengar tawa ramah Su Qian. Su Qian memegang posisi yang sangat tinggi di Akademi Dalam, menambah kekuatannya yang menakutkan. Jarang orang yang memiliki kualifikasi diperlakukan dengan cara ini. Sun Er tersenyum manis pada Su Qian, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya membantu Xiaoyan dengan menggosok jejak darah di wajahnya sambil merasakan sakit hati. Tentu pertama, sekarang mereka berdua tidak sadar siapa yang dianggap sebagai pemenang dalam pertandingan ini. Seorang tetua tiba-tiba bertanya dengan ragu. Alis Su Qian sedikit merajut. Dia mengalami kesulitan dalam memutuskan. Menurut aturan, keduanya dapat dianggap telah meninggalkan arena. Selain itu, mereka saat ini tidak sadar